Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan? Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto terkait adanya izin usaha pertambangan bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama viral di media sosial. Pernyataan tersebut terselip dalam ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan dalam acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintah Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Tidak hanya itu, Prabowo juga menyinggung pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas. Pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagikan. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan? Pernyataan Prabowo tersebut pun viral di media sosial. Akun netizen NU Jatim mempertanyakan pernyataan Prabowo tersebut. Izin tabayun Pak Prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga terlihat ikut mengomentari akun tersebut. Ia cukup heran dengan pernyataan Prabowo dan meminta Prabowo memberikan penjelasan. Nah, makanya saya sejak awal saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Ya, saya tidak habis mengerti ini yang nolak ini karena tidak paham, ya atau karena ini penting. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Saqaf, ia melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Di depan para santri dan juga para asatid, ia mengatakan bahwa ia mendukung proyek food estate. Ia mengatakan kegagalan food estate adalah hal teknis. Jika pemerintah bisa memperbaiki semuanya dari teknologi hingga kegagalannya saat ini, ia mengklaim Indonesia akan berhasil. Maka saya tertarik dan saya setuju, terus Pak, setuju dengan strategi yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk membangun food estate, membangun industri produksi bahan makanan secara besar-besaran. Selama ini orang mengkritik bahwa dicoba beberapa kali gagal. Kalau gagal itu menurut saya soal teknis. Kalau kita perbaiki teknisnya, teknologinya dan sebagainya bisa berhasil. Tapi kita harus memacu produksi pangan secara besar-besaran secara dalam negeri supaya kita mandiri secara pangan. Kiai Yahya Saqaf juga setuju dengan hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa hilirisasi harus terus digenjot karena selama ini Indonesia dibohongi soal jual beli dari emas hingga minyak. Dan dalam fikih penjualan barang mentah dianggap Gus Yahya sebagai bai'ul gharar. Pemerintah Pak Jokowi itu bikin strategi hilirisasi. Hilirisasi itu artinya tidak dijual mentah-mentahan tapi diolah dulu baru dijual. Ini sebetulnya juga strategi yang
luar biasa jitu. Karena apa? Karena kalau diolah dulu itu nanti harganya berlipat. Di samping itu kalau dalam kacamata fikih itu jual belinya itu lebih sah daripada kalau jual mentah. Gus Yahya menambahkan bahwa ia setuju dengan proyek IKN lantaran pembangunan proyek IKN merupakan cara Indonesia untuk membangun pertahanan kelas dunia. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dibangun di Jakarta karena sudah tidak ada lahan lagi. Makanya ia setuju jika gedung PBNU dibangun di IKN. Hal itu untuk mensupport pembangunan IKN. Dan supaya kita punya sistem pertahanan terpusat, ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota, karena pengendalinya harus kepala negara. Makanya sekarang Pentagon itu tidak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika. Kita harus bikin kayak gitu. Ya, nah persoalannya kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat ini loh, itu mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat gimana? Padahal kalau kita tidak bikin, tuh gimana caranya kita mau mempertahankan Mentawai, Nias, mana lagi Merauke dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Ini karena ini, lah kita mau gimana? Sampean mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat?